Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para praktisi agribisnis organik dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan podcast agribisnis organik yang diselenggarakan atas kerjasama antara TML Farm dan komunitas agribisnis organik Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui tentang komunitas agribisnis organik dan juga yang belum tahu tentang TML Farm, berikut saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai TML Farm dan komunitas agribisnis organik. Oke, jadi ini adalah sekilas informasi tentang TML Organic Farm dan komunitas agribisnis organik Indonesia. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, bahwa TML itu memiliki 4 divisi, yaitu adalah TML Assessment Center, TML Homeschool, ini adalah rumah terapi dan homeschool alam khusus untuk autisme. Lalu kemudian kita memiliki TML Coaching Center, dan yang terakhir itu adalah TML Therapeutic Farm. Anda mungkin bertanya, kalau 3 yang pertama itu kan sangat psikologi sekali, tapi kemudian yang satu terakhir atau TML Therapeutic Farm itu kan sangat berbeda dengan psikologi. Kok bisa dari lembaga psikologi kok nyebrangnya ke uh, agribisnis atau pertanian ya, atau tani ternak. Itu disebabkan karena kita hanya mengkhususkan kepada pertanian dan peternakan organik, yang mana adalah sebagai media penyembuhan, media terapeutik untuk para klien yang kami dampingi, yaitu adalah komunitas autisme. Itulah yang mendasari karena kita ingin menyajikan solusi yang sifatnya komprehensif, solusi yang menyeluruh, tidak hanya kita melakukan treatment kepada mentalnya, melainkan juga kita melakukan treatment pada tubuhnya. Salah satunya adalah dengan menyajikan pangan komoditi organik. TML Therapeutic Farm itu berbadan hukum atas nama PT Visi Prima Kreasi Abadi. Anda bisa mengetahui aktivitas kami dalam keseharian di TML Therapeutic Farm melalui sosmed di Instagram. Instagram kami itu adalah TML Organic Farm, dan YouTube itu adalah di TML Therapeutic Farm. Dan yang tidak kalah pentingnya, TML Therapeutic Farm juga memfasilitasi para orang tua, utamanya orang tua anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan akses terhadap komoditi pangan organik. Jadi kita nanti ke depannya akan memberikan akses kepada sayuran, ya, lalu ada buah-buahan, ada juga daging, ya, daging ternak, apakah ayam, domba, dan lain-lain, yang semua tentunya adalah komoditas organik. Jadi aman untuk anak berkebutuhan khusus, aman juga untuk komunitas cancer, komunitas autoimun, atau bahkan untuk komunitas manula. Dan kita juga merupakan sebagai anggota dari Perumus, ya, tim Perumus SKKNI untuk terapi alam. Jadi yang berbeda dari TML Therapeutic Farm itu adalah kami menggunakan media di alam peternakan dan pertanian sebagai media terapi. Jadi jangan heran kalau Anda nanti berkunjung ke TML Therapeutic Farm, Anda akan melihat ada juga suasana terapi atau pengalaman terapi yang diberikan kepada para klien yang kami dampingi. Nah, sekarang kita bicara mengenai komunitas agribisnis organik Indonesia. Nah, ini adalah komunitas berbasis WA Group, di mana komunitas agribisnis organik Indonesia adalah jaringan yang terdiri atas individu. Bisa jadi Anda yang penikmat komoditi organik, petani, pengusaha, aktivis lingkungan, atau konsumen yang berkomitmen untuk mempromosikan dan mendukung pertanian organik. Jadi, tani ternak organik itu adalah suatu mindset yang mengarahkan kepada sustainability, keberlangsungan alam, tapi juga kesehatan manusia. Itulah sebabnya komunitas ini memiliki suatu visi yang bersama, yaitu menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan yang pastinya sehat untuk semua manusia. Jadi komunitas ini bersatu dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif pertanian konvensional, salah satunya dari penggunaan pestisida atau zat kimia yang berlebihan, baik di tani maupun di ternak.
kita punya 5 visi. Visi komunitas agribisnis organik itu adalah untuk mendukung pertanian organik, pendidikan dan kesadaran pola hidup organik, inovasi tani ternak organik, juga membantu mempromosikan pasar dan distribusi komoditi organik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dan dukungan emosional, utamanya bagi para praktisi pemula yang ingin memulai usaha agribisnis organik. Jadi kami mengundang para calon pengusaha agribisnis organik untuk bergabung di dalam komunitas ini. Anda bisa bergabung dengan mengklik tautan di link WA Group, ya, komunitas agribisnis organik, yang mana linknya Anda bisa dapatkan di Instagram dari TML Organic Farm. Itu alamatnya bisa dilihat di layar. Oke, demikian sekilas tentang perkenalan tentang TML Farm dan juga tentang komunitas agribisnis organik Indonesia. Nah, sekarang untuk sesi podcast kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang juga adalah seorang praktisi agribisnis organik. Yang menarik tentang beliau ini artinya adalah bukan seorang petani abal-abal, melainkan petani yang serius. Saking seriusnya beliau mengucurkan pendanaan yang tidak kecil, hitungannya bisa sampai ratusan juta. Jadi bukan 10-20 juta, tapi sampai ratusan juta. Ini menggambarkan seberapa serius dedikasi dan komitmen beliau pada dunia pertanian organik. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, beliau sendiri juga sebenarnya adalah seorang peneliti. Jadi beliau memiliki pendidikan yang tidak ala kadarnya, ya, bahkan sampai pada jenjang pendidikan tertinggi yaitu S3. Dan beliau juga merupakan seorang pengamat energi. Siapa dia? Beliau adalah Ustadz Ali. Nah, kita akan berbincang lebih banyak tentang apa itu pertanian organik, khususnya adalah tanaman buah, yaitu buah alpukat, bersama Ustadz Ali. Bagaimana cara memulainya, untung atau tidak, apa resikonya, semua akan dikupas tuntas di dalam sesi podcast kali ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kami segera memunculkan pembicaraan wawancara kami dengan Ustadz Ali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya? Evan, petani kita. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mantap. Oke. Ya, Ustadz, jadi kita akan segera mulai ya sesinya. Ini adalah sesi podcast kita yang perdana gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa memunculkan lagi seri-seri untuk terkait dengan agribisnis organik ke depannya. Dan saat ini saya nggak sendiri, saya didampingi oleh para praktisi psikologi dari TML. Jadi Rumah Terapi dan Homeschool Autisme TML. Ini mereka semua adalah praktisi psikologi terkait dengan autisme. Nah, jadi hubungannya apa dengan organik ya? Itu adalah mereka yang kemudian memberikan konsumsi pangan organik, salah satunya adalah kepada komunitas autis. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oke, ya, jadi baik. Kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, para praktisi tani ternak organik dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa di podcast pertama, podcast perdana, podcast pecah telur dari komunitas agribisnis organik Indonesia. Jadi saat ini podcast ini disiarkan juga secara live di YouTube dan di beberapa sosmed lain ya, seperti di Instagram, lalu kemudian juga ada di TikTok mungkin ya. TikTok belum? Oh belum. Oke, kita tidak memberikan di TikTok. Jadi artinya di Instagram dan di YouTube. Dan untuk sesi yang perdana kita akan berbincang bersama pakar pertanian organik buah-buahan. Ya. Ustaz. Ini luar biasa loh. Ini saya sangat luar biasa. Petani-petani kita, petani milenial saat ini, mereka ini pendidikannya tinggi-tinggi, ya. Jadi sekarang petani itu nggak lagi baunya apek, ya. Petani sekarang itu nggak lagi keringetan, dekil, gitu kan. Tapi pendidikannya tinggi. Nah, kita akan berkenalan
Salah satunya adalah dengan Ustadz Ali. Nah, sedikit tentang Ustadz Ali. Ustadz Ali ini adalah seorang praktisi di bidang energi, Ustadz ya. Jadi nanti akan diperkenalkan lebih lanjut, dan satu clue dari saya ya, Ustadz Ali ini nggak sembarangan pendidikannya. Selain bertani, selain sebagai Ustadz, beliau juga sebagai seorang ilmuwan. Pendidikannya sampai ke jenjang S3. Oke ya, Ustadz Ali, silakan diperkenalkan sekilas mengenai diri Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, saya merasa senang sekali pada malam hari ini karena bisa bersama-sama kita untuk ngobrol-ngobrol aja, bincang-bincang. Tujuan utamanya bukan untuk belajar bagaimana alpukat itu, karena dengan mudah di googling, apalagi sekarang ada chat GPT, itu gampang. Bukan pula untuk mengajari bagaimana bertani, karena jangan-jangan lebih banyak yang lebih pengalaman bertani. Kalau nggak, tanya aja kepada alumni-alumni IPB, itu kan pintar-pintar bertani. Tapi entah jadi petani apa nggak tahu juga ya. Ya kan? Mungkin lebih senang jadi bankir atau jadi ahli komunikasi atau pengamat politik ya. Jadi ijazahnya pertanian tapi jauh dari pertanian, kan banyak seperti itu. Karena bertani itu bukan masalah pendidikannya apa. Bertani itu sudah masalah, pertama adalah masalah hobi, masalah minat. Kalau orang psikologi pasti tahulah masalah bakat dan minat. Yang kedua itu masalah kesadaran. Ada orang punya bakat, punya minat, tapi nggak ada kesadaran. Dia baru sadar manakala harga beras naik, teriak-teriak kan, oh harga beras kok mahal. Atau mungkin mendengar informasi ada impor beras sekian ribu ton, baru wah kenapa mesti impor. Tapi sehari-hari jangankan bertani, menanami pekarangan dengan buah aja kadang-kadang juga tidak mau gitu. Dia bicara, wah nantilah kalau buah tinggal datang ke toko aja juga ada gitu ya. Jadi orang biasanya berteriak kalau sudah terdampak, termasuk juga dalam hal pertanian. Jadi kembali lagi, bertani itu bukan urusan pendidikannya apa, bukan urusan orang desa atau orang kota, tapi kepada minat, kepada kesadaran, dan kemudian yang terakhir adalah kepada kemampuan untuk mencari peluang. Itu sudah karakteristik seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha, petani dengan buruh tani itu berbeda. Sama-sama pegang cangkul, sama-sama berkotor-kotor. Kalau buruh tani adalah dia bekerja kebetulan saja di sektor pertanian, dia sama seperti buruh yang lain. Tapi kalau petani kan tidak, dia sudah perpaduan antara kemampuan bertani, kemampuan merencanakan, kemampuan untuk memanage sebuah lahan pertanian menjadi sumber penghidupan. Nah itu kan petani. Nah kita kan salah kaprah, seolah-olah kita lihat orang-orang desa bawa cangkul pergi ke sawah itu petani, bukan, dia buruh tani. Makanya hidupnya nggak berubah-ubah dari saat dia kecil sudah melihat bapaknya jadi buruh tani, dia jadi buruh tani juga dan tidak pernah menikmati hasil. Karena apa? Mereka bukan pemilik tanah, mereka bukan pemilik modal, mereka juga nggak punya ilmunya, pada akhirnya hanya bisnis as usual, hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan orang tua mereka. Nah, pembicaraan kita tentang dunia pertanian itu menjadi menarik, apalagi di negara sebesar kita, dengan penduduk yang nyaris 300 juta, kita mau tidak mau harus hidup, harus makan, dan sebagian makanan kita ini dihasilkan dari lahan pertanian. Kalau kemudian orang yang sadar tentang pertanian itu semakin menyempit, lahan juga semakin menyempit, pada akhirnya jangan salah, kalau nasib kita sama seperti minyak bumi, sama seperti BBM. Dulu kita adalah anggota OPEC, anggota organisasi pengekspor minyak, yang sampai karena kesadaran yang kurang, kita hanya mengebor, menyedot, menghabiskan sampai kemudian kita terlempar dari
posisi sebagai negara eksportir minyak justru menjadi net importir minyak. Ya kan? Jadi suatu saat mungkin kita jadi net importir jagung, net importir alpukat. Suatu saat kita makan pisang juga pisang Cina, pisang Thailand, pisang Vietnam, padahal dulu di belakang rumah kita isinya pohon pisang aneka macam. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak punya kesadaran. Oleh karena itu saya memang lahir dari keluarga petani, hidup saya di kampung, tiap hari isinya lihat belakang rumah isinya pohon singkong, pohon ubi, kemudian juga pada musim-musim tertentu diharapkan makan singkong, makan ubi. Tidak seperti sekarang orang disuruh makan singkong, makan ubi karena nggak punya beras, karena berasnya mahal. Kalau dulu memang karena memang kita berhemat, ya kan? Nanti ada masa-masa paceklik yang dimana kita nggak ada beras, maka kita simpan. Nah, itu berbeda ya. Jadi bertani itu sudah menjadi sebuah jiwa bagi saya. Sejak kecil pun, ya namanya bercocok tanam itu sesuatu yang menyenangkan. Siapa saya ya? Pertama pencinta alpukat. Pencinta alpukat. Jadi ada cerita menarik ini dengan saya cinta alpukat ini. Dulu saya nggak terlalu suka alpukat. Kenapa? Karena nggak ada rasanya kurang enak lah. Dimakan kalau nggak di jus, kurang enak. Tapi tiba-tiba saja ada satu peristiwa di mana saya dianjurkan makan alpukat setiap hari. Jadi satu waktu saya agak sakit gitu. Kemudian saya datang ke dokter, kemudian cek lab. Nah, ternyata ada, ya dokter bilang, oh Bapak ini ada riwayat keluarga diabetes. Iya, kakek saya, ibu saya juga sakitnya itu. Kemudian kakak saya, oh Bapak harus segera berhati-hati. Karena dengan kondisi sudah seperti itu, usia sudah 45 tahun, kemudian ditambah lagi ada riwayat keluarga, ditambah lagi berat badan juga melebihi standar gitu ya, melebihi ketentuan. Nah, salah satunya kemudian dikasih program ya, program diet untuk menghindari terkena diabetes. Nah, hanya diminta untuk pertama menghindari karbo, yang kedua makan buah-buahan, tapi tidak semua buah-buahan. Hanya yang disebutkan itu cuma 3 buahnya, yaitu alpukat, kemudian nanas, dan semangka. Jadi yang lain-lain ditinggalkan dulu selama 32 hari waktu itu. Wah, saya pikir-pikir, wah buah-buahan yang tidak saya suka semua itu kan, alpukat, nanas. Tapi kemudian dasarnya saya suka belajar, saya pelajarilah, apa sih rahasianya alpukat itu. Mulai dari sesuatu yang awalnya tidak enak karena disuruh sama dokter, sampai kemudian saya berpikir, oh ternyata banyak sekali alpukat ini kelebihannya. Jadi pengganti karbohidrat kita yang sangat alami gitu kan, sangat alami. Kita menghindari karbo, tapi kita kan membutuhkan karbo, tapi dalam skala yang tertentu, dan di alpukat itu ada semua gitu, ada semua. Kemudian saya pelajari sampai belajar langsung kepada ahlinya. Ya kan? Jadi akhirnya ya wah sekarang tiap hari makan alpukat, kemudian mulai bikin kebun alpukat, ya disitulah asal muasal kenapa menyukai alpukat. Jadi dari sesuatu yang peristiwa yang ya seperti itu. Tapi awalnya konsumsi pribadi ya Ustadz ya? Awalnya konsumsi pribadi, tiap hari saya makan alpukat, sekali makan dua. Kenapa? Kan hanya boleh makan telur, kemudian sayur-sayur sama buahnya 3 buah itu. Mau nggak mau kan saya harus makan kan. Di mobil pun saya taruh alpukat. Awalnya sih hanya tahu alpukat kukusan aja tuh, alpukat Miki, alpukatnya besar-besar bijinya gitu kan. Tapi setelah belajar dan saya cari siapa ahlinya, ketemulah ada Dr. Reza ya, dari IPB yang memang disertasinya pun tentang alpukat gitu. Sehingga saya datengin ke tempatnya, saya belajar apa ini alpukat, bagaimana khasiatnya, bagaimana cara bertaninya, apa potensi-potensi yang ada. Oh ternyata luar biasa. Ya, ternyata luar biasa, dan itu akan menjadi potensi yang luar biasa di Indonesia dengan luas lahan yang begitu banyak ya, lahan-lahan yang menganggur yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Apalagi dengan konsep beliau, alpukat ini tabulam pot, jadi tanaman buah dalam pot, dan kemudian tidak menggunakan pupuk kimia, tapi dari kotoran-kotoran
kotoran-kotoran hewan lah, kambing. Kebetulan saya ada ternak puyuh, ya udah ada eh, ada puyuh segala macam, ya sudah kita kombinasikan ya. Iya. Jadi itu tempatnya di pesantren Ustadz Tempuari itu ya, yang di Depok, yang di Parung, bukan? Sebagian, tapi sebagian lagi di Bogor, di Oh iya, Jeruk. jadi untuk apa namanya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada ya, saya mau kasih informasi sedikit terkait dengan saya pernah datang ke pesantrennya Ustadz Ali. Itu mungkin luasnya sekitar 2 hektar ya Ustadz ya, yang di Parung. Jadi saya pernah datang ke tempatnya, itu ada satu pesantren ya di Parung, tempatnya di Parung. Cukup luas. Kalau nggak salah 2 hektar ya mungkin Ustadz ya. Ada 2 hektar. Ya, ada 2 hektaran. Dan itu digunakan sebagai sarana untuk tempat santri, sebagian juga digunakan untuk tanaman dan domba mungkin sekarang ya. Jadi dulu rencananya ada domba, ada lele, ada pernah maggot juga, maggot. Oh, maggot lele ya. Jadi memanfaatkan lahan yang menganggur. Gitu. Ya, betul. Luar biasa Ustadz. Lanjut Ustadz. Lanjutkan ya. Jadi itu tadi dimulai kesukaan ke alpukat itu karena itu. Tapi sebenarnya yang lain-lain juga ada, karena saya memang senang bertani, sering beternak. Jadi juga piara ikan, beternak puyuh, ya kan, petani padi. Saya tanam padi di Kerawang, sama di Cianjur, itu padi. Juga kita sedang bekerja sama untuk mengembangkan varietas padi yang unggul, yang juga berusaha untuk menghindari pupuk kimia. Jadi nanti saya jelaskan. Ini ilustrasi ini, itu gambar alpukat Diana ya. Diana. Nanti saya jelaskan potensi Diana itu luar biasa kalau kita kembangkan baik secara bisnis maupun secara dari sisi bagusnya buat konsumsi masyarakat gitu. Nanti saya akan lihat. Nah, itu kemudian satu lagi pekerjaan utamanya sebagai pengamat energi. Makanya saya merah ini pengamat energi. Saya mengajar salah satunya di Institut Teknologi PLN yang di Rawabuaya. Oke, jadi untuk para praktisi agribisnis ya, dimanapun Anda berada, sekiranya ada pertanyaan, Anda bisa langsung bertanya di chat WA, ya betul ya, di chat WA, atau bisa juga bertanya melalui live YouTube, ya, atau di apa lagi saya tadi? IG ya, IG TML Organic Farm. Silakan Ustaz. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Jadi saya sebagai sebuah motivasi, ini di awal nih saya quote dari Imam Syafi'i ya. Ini buat semuanya, kita manusia hidup itu kan tidak bisa berhenti belajar ya. Apapun kalau kita ingin berhasil, ya kita mesti tahu persis ilmunya. Kita kadang-kadang kan mau pengen bisnis pertanian tapi nggak mau belajar, cuma taruh uang doang, ya banyak gagalnya. Ya kan, mau apapun lah, bisnis apapun, bekerja apapun, ya kita harus disertai dengan ilmu dulu. Makanya ketika Nabi Musa itu ditanya, "Hai Musa, apa yang kamu inginkan pertama kali? Iman, ilmu atau amal?" Dia selalu mengatakan ilmu. Ilmulah yang pertama kali, bukan iman dan amal. Baru kemudian setelah ilmunya cukup, baru dia beriman, baru dia beramal soleh. Maka ilmu. Nah, dikatakan di sini, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar itu berat, Bapak Ibu sekalian. Saya yang sekolahnya itu dengan 5 gelar itu semuanya mengarah ke bidang energi, artinya kan untuk yang bidang itu oke lah, A sampai Z-nya mungkin sudah lumayan gitu ya. Tapi karena keinginan untuk menjadi petani, bukan karena keterpaksaan jadi petani, kan sejatinya bisa hidup dari sumber yang lain, bukan jadi petani, bukan karena terpaksa kan. Kalau petani kita di kampung-kampung kan karena terpaksa. Ya, ini kan saya bisa mengambil jalan lain. Tapi karena ingin membangun sebuah sistem pertanian yang baik, menyejahterakan petani, bermitra dengan banyak petani,
Ya, seperti contoh di Kerawang yang kita sedang dalam proses memodifikasi sistem pertanian sekitar 15 hektar di sana kita sedang kelola. Itu juga kita tujuannya adalah untuk memberdayakan petani. Selama ini mereka bertani itu paling maksimal 1 hektar cuma dapat 6 ton sekali panen. Kita bisa bantu untuk bisa mendapatkan sekitar 8 sampai 10 ton dengan waktu yang lebih pendek. Tapi itu semua kan tidak bisa dengan sendirinya. Kita mesti belajar, dan belajar itu lelah. Makanya kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami sesuatu, ya memang berat. Tiba-tiba harus belajar bagaimana ngasih makan puyuh, tiba-tiba harus belajar bagaimana bikin kandang, belajar bagaimana mengenali alpukat, ini yang bagus apa tidak bibitnya, ini kemudian cara okulasi, cara sambung, cara menyiramnya, cara untuk menanam dalam pot, kemudian bagaimana perlakuannya agar dia hidup normal, kan itu perlu dipelajari dan itu melelahkan. Tapi kalau kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar itu, maka kita harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan. Karena kebodohan itu pula lah bangsa ini ya lebih bangga makan durian montong daripada durian parung gitu. Lebih bangga untuk makan jeruk Mandarin gitu daripada jeruk Medan gitu. Karena kebodohan pula suatu saat ketika kita sudah tidak bertanam jeruk lagi, tidak bertanam alpukat lagi, maka semuanya dipenuhi dari Cina, dari Thailand, dari Vietnam, yang pada akhirnya ya sudah kita harus sanggup menahan susahnya kebodohan itu dengan harga yang mahal, dengan barang yang langka, yang kemudian tata niaganya diatur sama orang lain. Karena kita nggak mau belajar. Tapi kalau sekarang kita mau belajar, mau bersusah-susah, orang lain hari Minggu, hari Sabtu, jalan-jalan sama keluarga, tapi kita mesti datang ke Bogor, kemana untuk belajar sesuatu yang bisa dibilang sudah lewat di usia-usia begini gitu. Tapi karena kita tidak ingin bodoh nantinya, dibodohi sama orang, jauh-jauh hari Imam Syafi'i sudah mengingatkan, kalau kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dan tentu kita tidak termasuk generasi yang bodoh, yang hadir pada malam hari ini. Kita ingin Indonesia yang penduduknya 300 juta ini, yang lahannya tersebar di mana-mana, lahan-lahan Sumatera, Kalimantan, sampai tidak terpakai lahannya, kita bisa optimalkan untuk sesuatu yang berguna. Gitu. Kalau ini saking senangnya bertani, saya tuh tipe orang, ini juga pesan buat teman-teman sekalian, kalau mau mencoba tuh nggak usah tanggung-tanggung gitu. Kalau tanggung tuh akhirnya nggak dapat semua, habis waktu nggak dapat apa-apa. Kalau saya modelnya, kalau sedang tertarik untuk mempelajari pertanian, dia bikin langsung aja sekalian perusahaannya. Karena ketika kita bikin perusahaan, jadi saya ada perusahaan ini khusus untuk yang pertanian tanaman pangan, budidaya burung puyuh segala macamnya. Ada bahkan perusahaan yang khusus burung puyuh, namanya PT Salwa. Salwa Artomor Jatara, hanya khusus puyuh dari hulu ke hilir, ya kan? Ini khusus untuk pertanian yang lain, budidaya tanaman macam-macam. Kan tidak akan ada motivasi. Kalau kita mau punya domba, bikin kandangnya. Nanti akan kepikiran, kok kandang kosong sih? Udah kita isi domba, akhirnya kepikiran. Maka ketika kita mau bisnis pertanian, dia bikin usahanya, bikin badan hukumnya, bikin CV, bikin PT, atau bikin koperasi, yang memang kita niatkan untuk bidang pertanian. Pada akhirnya kan kita terus, besok usaha apa lagi nih? Besok usaha apa lagi nih? Nah, akhirnya kan betul kan ya, singkong jalan, ya burung puyuh, ya alpukat, ya kelengkeng, ya kemudian ternak ayam, segala macamnya, bebek. Kenapa? Karena ini akan menjadi sumber inspirasi sekaligus tantangan. Buat apa bikin, nanti dikejar pajak segala macamnya. Pada akhirnya kan kita berpikir ini harus jalan kan itu. Makanya saya sengaja tampilkan untuk gagah-gagahan, tapi bahwa mari kalau kita mau bisnis atau mau melakukan apa, termasuk pertanian, ya jangan tanggung-tanggung. Bikin aja badan hukumnya, nanti kemudian kita akan dengan sendirinya kita berpikir bahwa kita harus menjalankan itu.
Nah, kemudian, nah ini. Nah, saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau kawan-kawan yang berinteraksi dengan saya sehari-hari, itu lebih sering melihat saya di Senayan, lebih sering melihat saya di ruang-ruang kelas mengajar, atau online atau offline, dan bahkan tidak jarang dalam 1 minggu pasti ada saya jadwal ke BUMN, mengisi training di PLN, atau mengisi training di Pertagas, dan lain sebagainya. Dan tapi kok keluyuran ke sana di Sabtu Minggu gitu kan? Bukannya lebih baik buat jalan-jalan ke mall sama keluarga? Ya karena kan orang punya visi, punya misi. Oke, suatu saat mungkin akan jadi petani, suatu saat harus membangun sesuatu karena ingin belajar untuk memelihara puyuh. Kita belajar. Ya, alhamdulillah nih Pak Yovan, kita tanam dana untuk puyuh itu tidak kecil. Kami menanam PT tadi Insansia Agrotama itu menanam investasi puyuh di Sukabumi itu 550. Jadi kita nggak Oh, main, 550 juta ya? ya gitu. Ya karena begini, kalau kita yang taruh uang 10 juta, 20 juta, nanti itu akan bilang, ya kalau rugi biarin aja lah, Iya. ya kan? Atau nanti buat kerja bulan depan juga kembali duitnya gitu kan. Akhirnya nggak pernah sungguh-sungguh. Kami terus terang saja untuk lahan itu bersama kandang-kandang itu menginvestasikan dana 550 juta. Udah balik belum? Ya belum. Ya, tapi suatu saat pasti akan balik gitu. Ya kan? Suatu saat. Kenapa? Agar kita betul-betul bahwa kita serius. Ya Allah sendiri juga tahu kita serius gitu kan. Itu makanya totalitas itu harus sepenuh hati, segenap jiwa dan raga. Jadi teman-teman sekalian yang mau masuk ke pertanian, ya kalau ngeluarin modal aja nggak mau ya nggak usah lah. Iya. Nggak kaleng-kaleng, nggak 10 juta, 20 juta, setengah miliar. Kita setengah miliar lebih. Itu belum lagi untuk ongkos-ongkos ke sana kemari, untuk biaya-biaya perizinan, pembuatan badan hukum, mungkin bisa sampai total-totalnya bisa 600-an lah. 600-an lah total-totalnya. Ya kan? Kenapa? Kita memang nggak mau tengah-setengah. Nyebur aja sekalian. Bawa belur biasa mana ada orang bisnis langsung sukses, nggak ada. Ya kan? Tapi itu hanya sebatas ilustrasi dan contoh buat teman-teman sekalian. Ayolah kalau mau, ya tidak usah dilihat angkanya, oh nggak punya uang segitu, ya saya juga nggak punya, tapi ujung-ujungnya ada juga gitu ya. Yang penting itu adalah mau nggak berinvestasi. Yeah. Kalau orang lain kan beliin Pajero aja deh segitu, jalan-jalan ke mall tiap minggu kan. Tapi kita kan tidak. Dengan adanya itu kan ada orang kerja, ada orang yang tadinya punya anak, punya keluarga, nggak ada kerjaan, jadi bisa sekedar bekerja di sana. Ya mungkin tidak berefek langsung ke kita saat ini, tapi yakinlah siapa yang menanam dia akan memetik, siapa yang dia bekerja keras dia akan menikmati hasil cepat atau lambat. Itu saja prinsipnya. Ini prinsip penting nih dalam kita membangun sebuah cita rasa sukses nih. Kalau cita untuk sekedar keluar bensin mau ke ladang aja masih mengeluh, ya nggak usah bisnis lah. Luar biasa nih tadi Ustaz. Bahwa ada satu line kalau mau punya mobil gitu ya, jangan cuman pasang foto mobilnya di profil WA ya, tapi harus garasinya gitu ya. Bikin garasi. Bikin garasi ya. Setiap hari dilihat kok belum ada mobil, lama-kelamaan kita akan berpikir, walaupun mobil odong-odong dulu, yang penting ada dulu, gitu kan? Baru kemudian pelan-pelan akan diganti dengan mobil yang lebih baik. Itu aja. Sama juga, kalau kita mau bisnis juga, ya setidaknya kita harus keluarkan sesuatu dulu, nanti kita akan ini. Nah, jadi nggak mulai dari kecil-kecil, katakan misalnya 10-20 juta, tapi langsung cemplungin 0,5 M gitu ya Ustadz ya? Iya, begini. Kalau kita sedang belajar, anak SMA mungkin bisnisnya 10 juta gitu. Ya. Tapi kalau untuk mendapatkan return yang bagus kan kita harus berani ambil risiko kan. Yeah. Kan konsepnya adalah no pain, no gain. Ya. Kalau kita 10 juta habis itu ya kalau hilang nggak apa-apa deh, yakin hilang deh. Tapi kalau kita udah ibaratnya berusaha sekuat tenaga, kita kan akan berpikir bagaimana cara mengembalikannya. Yeah. Nah itu berarti kita jadi serius gitu kan. Kita mau ngurusin, mau datang jauh-jauh ke Sukabumi untuk memperjuangkan uang 10 juta ya nggak mau lah.
tapi jauh-jauh ke Sukabumi untuk memperjuangkan memang 500 juta kan jadi mau kan gitu ya. Nah itulah perbedaannya. Kita bermain psikologi pada akhirnya. Iya, Ya kan? capek juga Psikologi nggak itu ya, capek juga nggak dirasa. Ya, nggak dirasa, ya. daripada hilang setengah M. Ya, betul. Nah, ini ya yang kami lakukan. Nah, kemudian, nah ini juga, ini adalah tim yang kita coba libatkan. Sengaja saya tampilkan ini buat kita, bukan, tadi kan Pak Yovan udah mengatakan ini bukan orang-orang yang terpaksa jadi petani. Ya. Mereka semua itu berpendidikan tinggi, rata-rata minimal S2. Tapi karena sebuah kesadaran, mereka kemudian mau bergabung bersama-sama menjadi petani. Ini adalah yang sebelah kanan ini yang saya berdua itu sama Pak Opik, namanya yang saya posisikan sebagai direktur operasional, itu di lahan di Karawang ya, tanam padi di Karawang. Ini ya insya Allah sekitar 15-18 hektar lah yang sedang dalam proses pengerjaan, dan itu juga akan menjadi sentra pengembangan lahan untuk sentra pengembangan varietas Trisakti, padi Trisakti dengan teknologi MIGO. Teknologi mikroba Google ya, mikroba Google. Ya kan, jadi namanya unik kan, mikroba Google. Jadi konsep bekerjanya seperti Google. Jadi akar itu nanti akan mencari makan sendiri, seperti Google sebagai pencari informasi. Jadi nanti bisa kita kembangkan dimanapun kawan-kawan punya sawah atau punya apa, dan tidak hanya untuk padi, tapi untuk tanaman yang lain, ya kan, tanaman lain. Tapi di sini karena Karawang itu sentra padi, kita kembangkan untuk padi. Insya Allah tidak lama lagi bisa kita lihat hasilnya. Konon katanya dari sisi sudah di penelitian yang sudah dilakukan, itu produksinya bisa ditingkatkan hampir 2 kali lipat. Nah itu yang sebelah kanan ini lahan kami ada di Cipanas ya. Cipanas lebih terlihat bergunung-gunung ya. Belakangnya itu Cipanas, tanamin padi juga. Tapi sekarang lagi dikonversi untuk lahan alpukat yang dikombinasikan dengan puyuh. Jadi nanti ada ternak puyuh, kemudian di samping-sampingnya adalah tanaman alpukat dalam pot yang pupuknya berasal dari kotoran puyuh. Di sini. Kalau yang sebelah kanan itu ada puyuh juga, itu yang sudah diuruk itu untuk kandang puyuh, Pak Yovan. Yang sudah diuruk itu kandang puyuh, nanti kotorannya diproses, difermentasi, kemudian nanti digunakan untuk memupuk tanaman padi. Jadi disitulah terjadi proses yang kita sebut sebagai circular economy. Jadi di situ di lahan ini ya, di lahan ini terutama kalau yang di lahan kanan itu memang yang ada 4 orang cowok-cowok itu, ya kan, cowok-cowok itu akan dikembangkan untuk sedang diproses dibangun masjid dan pesantren. Setengahnya itu ada 1 hektar lahannya, 5.000-nya sedang dibangun masjid dan pesantren. Di situ ada rumah tahfidz Quran. Nah, belakangnya nanti untuk menghidupi pesantrennya kita akan piara puyuh dan alpukat. Nanti disitulah santri-santri nanti akan belajar untuk pertanian dan lain sebagainya. Alpukatnya juga nanti akan dipupuk dari kotoran puyuh. Kalau yang sebelah kanan ini lebih modern, nanti yang ada Pak saya dan Pak Opik ini. Nanti di situ sudah kita bangun penggilingan padi. Kemudian dari hasil penggilingan padi itu kan sawahnya ada penggilingan padinya, termasuk juga padi masyarakat sekitar. Kemudian hasil kotoran limbahnya yaitu bekatul, kemudian juga sekam, itu kemudian diolah menjadi makanan puyuh, makanan bebek, dan kotoran puyuh dan kotoran bebeknya menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman di sekitarnya. Jadi itulah kita membangun sebuah circular economy. Jadi ekonomi yang berputar-putar di situ, tidak ada zero waste, tidak ada sampah yang tidak terpakai, semua akan berputar, termasuk jeraminya sudah siapkan satu lahan sekitar 1 hektar untuk melakukan fermentasi jerami yang nanti akan dipakai untuk makanan sapi atau apa, dan juga untuk kompos. Jadi di situ. Jadi nanti di lahan itu akan menjadi, kita bangun namanya Lembaga Pengembangan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Karawang. Yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya dibangun untuk masyarakat Sukaresmi Cipanas. Gitu. Yaitu cara kami berkontribusi untuk para petani agar mereka lebih cerdas dan bisa mengolah pertanian dengan hasil lebih baik. Itu para sarjana petani. Nah, kalau ini para petani tangguh, nah ini suatu saat mungkin kita akan main-main ke sana, boleh.
Di situ adalah pusat penelitian buah, termasuk juga aneka macam buah, buah manggis, buah durian, durian Nusantara. Kita ada rezeki di atas kita, tiba-tiba gembuk, duriannya pada jatuh. Nah, itu rezekinya asing makan tuh. Nah, disitulah itu yang baju kuning itulah guru saya. Guru saya beliau adalah Pak Reza yang mengajari saya tentang buah-buahan ya. Ya kelengkeng, ya alpukat. Saya seminggu sekali datang untuk sekolah di situ. Nah, termasuk juga sampai keputusan saya akan mengembangkan alpukat dari pembibitan sampai pemanenan dan bahkan sampai ekspor. Jadi kita belajarnya bukan cuma nanam atau cuma apa, kita sampai memasarkannya itu kemana, berapa harga jualnya, potensinya ada di mana. Maka kita tidak ingin menjadi petani yang tergantung kepada tengkulak, tergantung kepada orang-orang ijon. Semua harus kita kelola dari hulu ke hilir secara mandiri. Nah, disitulah kita bisa bersama kawan-kawan yang ikut di dalam barisan para petani yang mereka sebenarnya bisa bekerja di tempat lain, tapi mereka mau mengambil jalan itu, ya alhamdulillah. Nah, itu di daerah Cijeruk ya. Cijeruk. Oke, para petani tangguh ini yang ingin saya sampaikan. Ini adalah alpukat Deana. Alpukat ini ya sebenarnya banyak jenis alpukat ya. Tergantung mau kita tanam di mana. Kalau di ketinggian antara kira-kira 0 sampai kira-kira 100 meter kan nggak cocok. Itu lebih cocok alpukat Roro misalnya, atau Miki, ya masih mungkin lah, Miki, Roro. Tapi nilai jual di pasarnya biasa saja. Artinya harganya sekitar 25.000, 30.000 gitu ya. Alpukat-alpukat yang kita bisa beli di kukusan, kita beli di Cipedak, ya sudah bagus, angka seharga segitu ya, 25 sampai 30.000 udah bagus. Akan tetapi kalau kita kemudian ingin masuk ke pasar ekspor, itu kan kalau alpukat-alpukat yang seperti Miki, kemudian Roro, kemudian alpukat yang macam-macam yang lainnya ya, itu kan memang untuk konsumsi lokal biasanya ya, untuk jus, untuk apa, kan dimakan langsung. Alpukat mentega masih agak mending ya, ada rasa-rasa enak, tapi ada agak kepahit-pahitan gitu ya. Nah, itu biasanya jus kasih susu gitu. Nah, itu untuk orang-orang lokal. Tapi untuk ini, Deana ini tujuannya ekspor. Karena memang pasar lokal itu adalah pasar premium. Deana ini rasanya manis, agak manis tapi gulanya rendah. Kemudian lembut seperti kita makan mentega, dan itu biasanya ukuran tidak terlalu besar, disajikan di meja, bijinya kecil sekali. Kita bayangkan tuh, makan alpukat biasanya bijinya gede-gede. Ini dagingnya tebal, bijinya kecil, dan kemudian kulitnya halus. Jadi kalau disajikan di meja itu keren gitu kan. Dan ini asal Bapak Ibu sekalian tahu, kebutuhan di Singapura itu berapapun yang kita kirim mereka beli. Ini peluang yang mau bisnis alpukat ya. Kita tanam Deana ya sekitar ketinggian antara 400 sampai 900, ya mungkin masih 300 itu masih mungkin lah. Tapi kira-kira ya Bogor dari arah Parung ke atas lah ya. Mungkin Bogor, Cianjur, Sukabumi gitu kan rata-rata memungkinkan untuk itu. Ini pasarnya luar biasa. Singapura itu mau beli berapapun asal jenisnya sama dan ini. Untuk apa mereka? Untuk konsumsi. Bagi dalam negeri mereka sendiri itu hanya sekitar 4.600 ton setahun lah. Tapi mereka ternyata menjadi sentra alpukat untuk dikirim ke Timur Tengah, ke Cina, ke Taiwan, ke Eropa, dan itu diambil dari tetangga-tetangga kita gitu. Nah, kalau teman-teman itu mau menanam Deana, berapapun akan ada yang beli, dan harganya bagus sekali. Harganya bagus sekali. Kita lihat aja supermarket, Deana tuh berapa? Bisa 60.000, bisa 50.000 paling murah. Sama-sama nanam alpukat, waktunya sama, modalnya sama, tapi harga jual di supermarket atau di pasar mahal sekali. Kalaupun di pohon masih mentah, setidaknya 30.000 pun tengkulak udah pasti akan mengambilnya, kan gitu ya. Nah, ini salah satu informasi agar kita tidak hanya asal tanam alpukat gitu. Kalau untuk kita makan sendiri sih alpukat apa aja lah. Tapi kalau kita sudah bicara skala bisnis,
bicara itu kan mesti memilih komoditas yang betul-betul layak. Alpukat apapun ya boleh-boleh aja, tapi ini yang termasuk yang harganya cukup baik, metode bertaninya tidak terlalu sulit, nilai ekonominya tinggi. Ini alpukat Diana. Alpukat Diana kalau di Jakarta berapa harga pasarannya? Sekitar 60-65 ribu lah. Oh, mahal ya? Mahal. Memang ini masuknya kelas-kelas premium. Tidak, ini langsung dimakan, tidak di jus. Langsung pakai sendok biasa. Saya sering makan ini selama proses mengikuti arahan dokter itu, rasanya tuh enak sekali, ya kan? Jadi kita nggak nemu pahit-pahitnya gitu. Meskipun ya harus kantongnya harus tebal-tebal juga untuk beli ini kan. Tapi memang kan kita sedang berbisnis, kita harus masuk pasar yang memang kalau memang kita orientasinya bisnis ya, masuk pasar yang pasar itu mampu membeli produk dengan harga tinggi sehingga margin kita menjadi tinggi. Bayangkan harga bibitnya nggak jauh beda, harga pupuk nggak jauh beda, waktu tanamnya nggak jauh beda, tapi harga jualnya tinggi. Kan kita memang menginginkan seperti itu kan. Sama seperti kita menanam padi, menanam jagung, kan selalu cari varietas yang bagus. Nah, kemudian juga tentu ada pasar yang lebih menjanjikan lagi, kita ekspor ke luar negeri yang setiap di rekanan saya itu tiap bulan itu kira-kira 2 atau 3 kontainer pasti berangkat. Jadi makanya kalau teman-teman menanam Diana, tidak usah khawatir tidak akan terjual. Wah, itu pasar dalam negeri pun bagus bagi pasar luar negeri. Nah, seperti itu. Kami sedang mempersiapkan ini. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Kita akan mencoba menanam sekitar di Cipanas itu sekitar 1.000 pohon ya. 1.000 pohon dan ada mitra yang juga sedang sedang ingin menanamkan investasinya di alpukat Diana ini, minta 50.000 pohon. Cuma itu membutuhkan areal sekitar 10 hektar. Kita lagi cari tanah yang bisa disewakan untuk ditanam gitu. Dan itu pun nanti akan saya perlihatkan bagaimana bisa mendapatkan hasil optimal dari model bibit seperti apa. Ini kira-kira ya. Nah ini adalah lahan yang di Cijeruk Bogor. Ini tabulampot. Jadi kita sedang mempopulerkan bertanam buah di dalam pot. Kenapa? Bertanam buah di dalam pot itu ada 4 keunggulan. Keunggulan pertama, tidak usah peduli dengan kondisi lahan. Kita kan kadang-kadang nyari lahan yang subur, ya kan? Kemudian yang tanahnya itu misalnya tidak keras, tidak banyak batu-batu gitu kan, itu kalau lahan harus ditanam di tanah. Tapi kalau di dalam pot, mau bawahnya beton pun nggak masalah, ya kan? Mau bawahnya berbatuan nggak masalah, mau bekas puing-puing rumah nggak ada masalah, karena di dalam pot. Sehingga apa? Ya nutrisinya ada di pot itu, bukan di dalam tanah. Sehingga bisa di mana aja kita tanam, di pekarangan-pekarangan, di tanah-tanah gersang. Makanya tadi saya sampaikan, tanah-tanah yang tidak terpakai pun kita tidak usah mengeluarkan modal besar untuk mengolahnya karena kita tanam di dalam pot. Itu keunggulan pertama. Jadi tidak tergantung kondisi tanah. Yang kedua, ya kan? Yang kedua itu jarak tanamnya menjadi bisa padat. Kalau kita tanam tanaman itu di tanah, itu setidaknya kan kita butuh minimal itu kalau tutupan tajuk itu bisa 3 meter gitu. Jadi jaraknya bisa 2-3 meter. Nanti begitu gede kan bertumbuh tuh tajuknya di atas. Nah sementara kalau tabulampot ini kan kita atur ketinggiannya, kita bisa pangkas-pangkas dan lain sebagainya, sehingga jaraknya itu tanamnya itu 1 meter, 1 meter. Nanti kita bikin agak jarang sedikit pada saat mereka sudah mulai berbuah. Jadi jumlah pohonnya menjadi lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak dibanding ketika kita tanam di atas tanah. Nah kemudian keunggulan yang ketiga apa? Keunggulan yang ketiga itu kan kita atur dia bisa berbuah kapan saja kita mau. Jadi kalau selama ini kita kan tergantung, lagi ada musim. Nah dengan di dalam pot itu tidak. Kenapa? Kita bisa nanam, waktunya kita atur, yang sana menanam bulan Januari, nanti blok sana bulan Februari, bulan Maret, kemudian kita perlakuannya itu kita
kita buat agar dia berbuah pada bulan-bulan yang kita inginkan. Bulan yang ketiga, jadi bisa direkayasa, ya kan? Itu lihat aja tuh yang saya pegang itu pohonnya segitu udah berbunga semua, ya kan? Udah pada ada buahnya, padahal itu paling baru umur setahun atau setahun setengah gitu kan. Jadi bisa lebih cepat karena bisa kita rekayasa kan, gitu. Baru kemudian yang ketiga, yang keempat itu Yang bisa keempat. kita pindahkan. Hmm. Kadang-kadang kita kan tanah, kalau tanah sendiri sih nggak ada masalah. Kita yang punya tanah 10 hektar dan sebagainya kan tidak banyak orang. Nanti kalau nunggu kayak gitu ya konglomerat yang bisa bertani. Tapi kita kan bisa sewa. Nah, Iya. sewa itu kadang-kadang ya nama yang punya, begitu sewa 5 tahun, habis itu dia tahu nih produktif nggak, dia sewain atau dia naikkan sewanya. Kan kita selama ini kalau tanaman kita tanam di dalam tanah, kata eceran kita gimana nyabutinnya gitu. Ini dalam pot tinggal kita bawa truk, bawa pindah ke tempat yang baru, tanaman kita aman, investasinya kita tidak hilang. Ya. Ya, betul. Nah, tidak hilang. Nah, di sinilah keunggulan. Jadi minimal 4 keunggulan yang tadi tidak tergantung kondisi tanah, kemudian juga jarak tanam menjadi lebih rapat, kemudian bisa direkayasa buahnya, dan kemudian juga pada saat terjadi ada masalah dengan lahan, itu tanaman-tanaman bisa kita pindahkan. Ini kan menarik. Sehingga kita tidak ada alasan lagi, oh nggak ada lahan, oh di tengah kota kita nggak bisa bercocok tanam, orang dengan tabu lampot ini bisa kita selesaikan kan itu. Yang termasuk selama ini, jadi selama ini ada banyak alasan orang enggan bercocok tanam karena ada masalah itu. Sekarang dengan tabu lampot kita bisa selesaikan, ya kan? Bisa selesaikan. Sehingga nanti teman-teman sekalian kalau mau bertani buah, tabu lampot itu menjadi solusi. Karena dia akan cepat berbuah, kemudian bisa diatur. Ini rata-rata kalau buah pertama, itu satu pohon mungkin bisa sekitar 5 kiloan lah. Buah pertama. Tapi kalau sudah buah kedua, itu bisa 10 kiloan. Nanti di ideal pada saat sudah usia 3 tahun atau 4 tahun, itu sudah bisa 25 kilo tuh dalam satu pohon sekali berbuah. Wah, itu kan kita tinggal hitung aja berapa pohon kita punya kan. Kita hitung aja. Nanti kita lihat nih, udah berbalik lagi di jeruk lagi pada berbunga tuh. Nah kan. Nah, Kalau ini dari segi rasa bagaimana Ustaz rasanya? rasanya Ya, untuk sama dengan yang di dalam tanah. oh sama. Karena memang kan nutrisinya juga kita buat agar tidak kalah dengan yang tanah gitu kan. Justru ini bisa kita kendalikan. Kenapa? Kalau dalam tanah kita kan akar itu nggak bisa kita kendalikan lari kemana, ya kan? Kalau di sini kita bisa kendalikan, kita atur di akarnya ada sentuhan apa, ada enzim apa yang kita bisa berikan, ada kemudian pupuknya kita tambah dari pupuk-pupuk dari kotoran kambing, dari marah-marah kita tambah, mungkin justru bisa lebih lebih murni ya. Dia tidak kawin sembarangan gitu bunganya juga kan. Kalau di liar itu kan kita nggak tahu dia silangannya sama siapa. Kalau di sini kan dengan sejenisnya semua, dengan bibit unggul semua, gitu kan? Itu. Jadi itu banyak plusnya untuk tabu lampot ini. Memang ada modal, harus menyediakan pot, harus menyediakan pupuk yang tidak bisa seperti di tanah yang nggak ada pupuk pun bisa. Tapi karena ini pupuknya memang untuk mengendalikan agar mereka proses berbuahnya bisa diatur waktunya kan gitu. Nah itu. Nah kemudian ini adalah pembibitan. Pembibitan juga kita sudah melakukan sendiri dengan sambung ya. Dengan sambung. Jadi bawahnya itu dari biji apa saja lah, biji alpukat apa aja lah yang ada di tukang-tukang tukang jus. Tapi atasnya adalah bibit unggul di anak semua, disambung-sambung, akhirnya banyaklah bibit yang bisa dikembangkan. Jadi kalau kawan-kawan butuh bibit, tinggal kontak saya aja. Nanti mau butuh berapa kita bisa supply. Tapi tidak bisa hari ini pesan besok diantar. Kalau pesannya 10 pohon bisa, tapi kalau 1000 itu butuh waktu lah untuk menyiapkan. Ustadz, ini kita jeda sebentar. Ada pertanyaan dari YouTube. Iya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan dari YouTube. Ini dari Home Farming. Untuk bisa jual harga 65.000, metode pemasarannya bagaimana Ustadz? Iya. Jadi karena ini produknya adalah produk khusus ya. Produk khusus yang sudah ada penggemarnya,
sudah ada jejaringnya, yaitu melalui jejaring. Jadi pengalaman-pengalaman yang di Cijeruk itu pada saat sudah kita informasikan sudah tua nih, alpukat sudah siap dipanen, itu sudah ordernya udah banyak, ya kan? Karena memang varietas ini masih sedikit kan yang mengembangkan itu. Jadi itu sudah punya, karena kan kelasnya premium, jadi masuknya itu sudah ke jaringan Super Indo, ke jaringan Hero, ya kan, ke jaringan Transmart, itu sudah ada. Termasuk kepada jaringan masyarakat yang sudah tahu di mana titik-titik adanya alpukat Diana. Jadi kita bisa ini, buat teman-teman yang menanam kemudian mengalami kesulitan untuk menjual, kalau itu Diana bisa informasikan ke kami, mungkin kami nanti akan yang mengambil. Kalau memang tidak terjual ya gitu ya kan, seperti itu. Dengan harga ya tentu harga di pohon agak berbeda dengan harga di pasar. Ya. Nah seperti itu. Nah untuk biasanya, pemasaran di retail supermarket gitu ya, jaring supermarket dari segi harga bagaimana Ustaz? Apa lebih ditekan atau bagaimana begitu, jauh nggak bedanya? Nggak, justru gini, alpukat biasa itu yang ditekannya, karena dia tidak bisa mengambil margin tinggi. Misalnya nih, alpukat Miki misalnya, yang di pasar cuma 25.000 gitu, di supermarket jadi 30.000, mereka hanya bisa ngambil 5.000 gitu. Itu yang ditekan kan. Tapi kalau ini kan marginnya bisa leluasa, ya kan, leluasa, karena memang harganya di kisaran 60.000 gitu. Nah itu bisa anggaplah kita di pohon nggak ngapain, mereka metik sendiri itu para tengkulaknya itu, karena memang untuk kelas-kelas premium itu nggak sembarangan main petik dilempar-lempar ke bawah, kan nggak boleh, karena kan nggak boleh ada luka. Kalau untuk ekspor ke kayak Singapura gitu memang gores aja kan nggak boleh kan, di-reject kan ya. Jadi memang betul-betul cara mengambilnya pun berbeda. Nah ini keunggulan Tabu Lampot, kan dia pohonnya itu setinggi kita, jadi ngambilnya gampang betul dibanding pohon yang tinggi-tinggi itu yang kadang-kadang pakai galah, yang jatuh itu sudah reject semua jadinya kan, bonyok-bonyok gitu kan. Nah ini itu betul-betul bisa diambil pakai tangan, kemudian dilapisi sarung tangan, dimasukkan ke keranjangnya pun betul-betul berhati-hati, karena tujuannya masuk kelas premium. Itulah kelebihannya ya. Itu insya Allah kalau jejaring pemasaran untuk Diana dari tim ya, di tim teman-teman yang tergabung di grupnya Pak Reza yang sudah lama bermain di alpukat Diana, itu beliau memastikan siapapun yang menanam, ya kan, asalkan mengikuti ini ya, mengikuti rule yang beliau sudah sampaikan ya. Misalnya bibitnya harus begini, pupuknya harus begini. Kita misalnya udah bilang ini organik, ternyata pakai pupuk kimia, kan kita nggak boleh kan itu. Kalau ngikutin rule beliau, itu beliau menjamin oke, kalau berapapun yang ada kami akan beli. Ya kan, kalau mereka petani tidak bisa menjual sendiri. Kalau menjual sendiri kan pasti lebih mahal dapatnya. Ya kan? Kan seperti itu. Itu kira-kira. Jadi saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Ini bibitnya silakan. Kemudian nah ini yang sudah mulai tumbuh. Ya, sudah mulai tumbuh, sudah mulai membesar nih, kira-kira di usia 6 bulanan lah ya. 6 bulanan mendekati 1 tahun ini sudah bibit segitu. Nah, kemudian alpukat Diana di dalam pot. Kemudian ini yang sudah skala perkebunan. Ya, ini sudah skala perkebunan. Sudah ditata sangat rapi, pengairannya sangat rapi. Karena nanti salah satu hal yang dibutuhkan di dalam kita menanam di lahan untuk Tabu Lampot itu harus ada embung-embung air yang disiapkan. Dan ini sistemnya sudah mekanisasi. Kenapa? Tidak ada yang nyiram-nyiram kemudian pakai ember. Tidak, semua sudah ada pipa-pipa yang mengalir di setiap pot gitu. Jadi setiap pot ada jaringannya, ada jaringan pipanya, yang tinggal kemudian keran dibuka tuh semuanya tersiram, kemudian keran matiin. Jadi semua standar ya. Standar sudah ada ini, dan sekarang sedang kita coba desain untuk menggunakan IoT, bahwa nanti sistemnya sudah based on IT ya, sehingga nanti jam penyiramannya dan lain sebagainya ya, semuanya sudah diatur dengan teknologi informasi, dan itu akan menjadi sebuah
pertanian alpukat yang modern, seperti itu. Ini gambarannya. Kalau kawan-kawan punya lahan, pot-pot untuk menanam alpukatnya ini masih kecil, kira-kira umur 2 bulan, 3 bulan lah. Nah, nanti kalau sudah ini agak besar seperti ini. Jadi tadi yang saya kasih gambaran bahwa bawahnya pakai beton pun nggak ada masalah, karena kalau bawahnya tanah pun harus ditutup dengan plastik. Kenapa? Agar air tidak pergi ke bawah. Yang kedua, agar apa? Agar akarnya nggak kemana-mana. Kalau akarnya masuk ke tanah, nanti nggak bisa dikendalikan dia. Tapi kalau itu akarnya kan nggak masuk ke tanah, akarnya ada di dalam pot, sehingga nanti ada yang harus kita pangkas, ada yang harus kita remajakan, ada yang harus kita pupuk, dan lain sebagainya. Itu ya. Itu bawahnya berarti platformnya itu adalah beton ya Ustadz ya? Beton bisa terpal. Tergantung lah, kalau yang agak sedikit bermodal gitu ya di plester aja, di plester, ya kan. Tapi kalau yang ya modalnya cekak ya pakai terpal aja gitu ya. Pipanya ada di mana pipanya? Pipa air. Gimana? Pipa airnya ada di mana? Ada. Kalau ini kan agak lebih tradisional ya, dia disiram biasa. Itu yang ada ini ya. Dia yang penting ada embung air, kemudian nanti dia ada keran kan untuk disiram biasa. Kalau yang menggunakan pipa yang sudah sedikit lebih modern, karena saking luasnya itu sudah ada pipa-pipanya, jadi tidak menyiram dengan ember atau dengan keran yang kadang-kadang kan di gunung kan airnya susah. Tapi kalau sudah dengan pipa-pipa itu kan dengan lebih mudah. Nah, kalau ini masih dengan penyiraman biasa dengan selang gitu. Tapi kira-kira ya seperti ini, posisi-posisinya, lokasi-lokasinya, sehingga jarak tanamnya dan sebagainya bisa dikendalikan seperti ini, gitu ya. Oke. Nah inilah, kalau kita kira-kira di usia segitu, ini kira-kira umur 1,5 sampai 2 tahun, ya, itu sudah mulai berbuah. Makanya kalau investor-investor besar, termasuk mitra saya, itu maunya beli bibit yang sudah berbunga. Karena akan cepat, dengan waktu 6 bulan dia sudah akan berbuah. Dan kira-kira tadi saya sudah sampaikan, hitungan sederhananya, kalau kita punya satu pot ini kan bibitnya kalau yang kecil kayak tadi, itu kira-kira 150.000 ya bibitnya ya, yang sudah ini. Tapi kemudian ada yang sudah agak besar, ini kira-kira 350.000 lah. Tapi kalau yang sudah seperti ini, bibitnya harganya 1 juta. 1 juta. Tapi begitu 1 juta kita tanam langsung berbuah, dan kita hitungannya per satuan pohon aja. Satu pohon itu kan buah pertama kira-kira 5 kilo lah. 5 kilo dengan harga anggaplah 25.000 aja di pohon lah. Itu bukan kita yang metik, itu kan sudah menghasilkan panen pertama saja kan sudah 125.000 gitu kan. Nah, belum lah 125.000. Nah, tapi kemudian 1 tahun kan bisa 2 kali. Ya. 2 kali. Nah, kalau sudah tahun kedua itu sudah bisa 20 kilo misalnya. Rata-rata di 25 kilo. Itu maka diperkirakan investasi tanaman alpukat ini itu kira-kira 1,5 tahun lah modalnya bisa kembali ya. Kan dengan harga bibit, harga pupuk segala macamnya dikonversikan, dan itu kan terus-menerus berbuah. Enaknya di pot ini ketika sudah mulai agak kurang buahnya, langsung kita ganti media tanam. Kita buka potnya, ganti media tanam, taruh lagi pupuk, kandang segala macamnya, kembali lagi dia segar lagi, ya kan? Segar lagi, dan itu bisa masa hidupnya bisa sampai 10 tahun. Maka diarahkan kepada teman-teman yang mau bisnis alpukat dalam pot itu, kalau sewa lahan itu 5 sampai 10 tahun lah, jangan cuma 5 tahun, karena itu lagi buahnya lagi hebat-hebatnya itu di tahun kelima. Itu udah optimal betul buahnya. Nah, sehingga nanti sudah mulai decline di tahun ke-8, 9 silakan untuk diremajakan. Biasanya sudah mulai diremajakan dengan diganti bibit baru dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira. Nah, itu kira-kira ya. Yang penting kita diskusi aja, karena saya lebih senang misalnya ditanya ekspornya kemana, kemudian bagaimana beli bibitnya, bagaimana pupuknya, silakan ditanyakan. Okay. Baik, terima kasih Pak Yovan. Terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Ali untuk presentasi singkatnya.
Silakan ibu-ibu sekalian kalau ada pertanyaan atau ada pertanyaan mungkin dari sosmed, silakan. Ustadz, bibit DNA bisa kita beli di mana? Di kebun Cijeruk bisakah? Ustadz, untuk pembelian bibit alpukat DNA itu bisa dibeli di mana? Iya, kami ada pusat penelitian, pusat pembibitan itu di Cijeruk, Bogor. Cijeruk ya. Dan bisa dikirim. Kalau jumlahnya misalnya tidak terlalu banyak, bisa langsung. Tapi kalau jumlahnya banyak, misalnya pesan 1000, ya kita minta biasanya 3 bulan. Itu sudah dalam wujudnya dalam kantong plastik begitu Ustaz ya? Iya, polybag. Ya, polybag. Ya. Nah, jadi kalau itu biasanya yang bibit kecil ya. Bibit kecil itu umurnya sekitar 2 tahun baru berbuah. Bibit kecil itu harganya murah, paling 100.000 gitu ya. Ya, paling tingginya ya 1,5 lah gitu. Tapi sudah dipastikan itu sudah bibit yang aman untuk ditanam ya. Karena biasanya kalau yang pekebun yang betul-betul ingin mendapatkan hasil yang cepat, itu kami punya formula. Jadi begini, dalam lahan berapapun, anggaplah 1 hektar. Jadi 1 hektar itu kan membutuhkan modal 100 juta. Ya. Itu sampai perawatan, sampai berbuah, setahun. Itu kira-kira 100 juta per hektar. Karena kan itu untuk beli bibit, beli pupuk, untuk perawatan, bikin pompa air gitu ya. Itu kira-kira 100 juta per hektar. Jadi tinggal dikalikan saja modal berapa hektar itu berapa ratus juta, tinggal dikalikan ya kan? Kan seperti itu. Nah, itu biasanya kita bikin 3 kategori. Jadi ada bibit yang sudah tinggal berbuah, ya kan, anggaplah sekitar 20%. Kemudian 30% bibit yang sudah hampir berbunga, ya kira-kira umur 7 bulan, 6 bulan, gitu kan. Ada bibit yang betul-betul memang bibit baru. Sehingga apa? Psikologis orang investasi itu kan begitu tanam, langsung 6 bulan lagi sudah berbuah, kan senang dia kan? Ya. Senang. Dan kemudian juga ada hasil yang bisa didapatkan untuk operasional berikutnya. Nah, kemudian sambil menunggu yang gede-gede sudah berbuah, sudah ada hasil, yang sedang berbuah juga tahun berikutnya kan. Nah, baru kemudian tahun kedua masuk tahun ketiga, yang kecil pun juga sudah berbuah. Maka pada tahun keempat semua berbuah. Nah, itu selain untuk menghemat biaya sehingga tidak harus bibit-bibit yang harga mahal, karena 20%, 30%, 50% komposisinya, itu membuat orang yang investasi itu tidak terbebani dengan biaya operasional tahun depan, karena yang besar-besar kan sudah menghasilkan. Nah, seperti itu. Jadi potensi income-nya itu pertama dari buah, yang kedua dari bibit. Karena apa? Pohon-pohon yang sudah besar, yang sudah berbuah, itu tinggal kita kan harus melakukan, selalu meremajakan ya. Ranting-ranting yang tidak kita perlukan itu kan kita pangkas, tapi jangan dibuang, karena itu ranting bagus untuk disambung. Jadi kita tinggal menyediakan biji-biji alpukat dari aneka macam varietas terserah yang ada di pasar gitu. Kita sudah siapkan polybag. Nanti kita diajarkan bagaimana menyambung yang bagus. Nah, nanti kita bisa jualan bibit pada akhirnya. Makanya di fase berikutnya, anggaplah di 1 hektar pertama kita bibit harus membeli. Di 1 hektar berikutnya kita sudah bisa menghasilkan bibit sendiri. Tidak usah membeli dengan varietas DNA yang terjaga gitu, yang seperti itu. Nah, itu kita juga bisa jual. Sehingga potensi income-nya itu selain dari buah, juga dari pembibitan. Karena nanti kita akan training juga staf yang dilibatkan untuk bagaimana menghasilkan bibit, bagaimana membuat pupuk sendiri, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Bisa jual buahnya, bisa jual bibitnya juga gitu, Ustaz. Ya. Ya. Mengenai pupuk, menggunakan pupuk organik ya? Nah, pupuk itu kalau kita anjurkan memang memakai organik. Karena kan kalau kita mau masuk pasar seperti Singapura, pasar Jepang, ya pupuk kimia, kalau mereka tahu bahwa itu pupuknya dari pupuk kimia, ya nggak mau mereka terima barangnya kan.
Makanya sekarang kan ada istilah green economy, ada istilah macam-macam yang tanam makanan atau buah-buahan atau produk apapun kan ditelusuri bagaimana mereka prosesnya. Kalau kita mau masuk pasar ekspor apalagi negara maju, kalau nggak organik ya susah kita masuk ke sana. Nah, ini tadi disarankan betul. Makanya di situ itu kan ada biasanya untuk proses, ada kalau memang lahannya cukup, kita harus mampu untuk mengolah pupuk organik sendiri sehingga tidak perlu membeli gitu. Biasanya dari sisa-sisa sampah-sampah yang ada di sana kita sudah komposkan gitu. Makanya kalau kami dicoba kombinasikan dengan peternakan dari kotoran penyu itulah yang menjadi pupuk dari pohon-pohon alpukat itu. Gitu kira-kira. Oke, Ibu-ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Katanya itu, apakah metode organik bisa menambah nilai jual alpukat? Mungkin bisa sekalian nih, apa sih yang membedakan pertanian ini yang organik dan yang konvensional kayak gitu ya? Bagaimana bisa tahunya kalau alpukat itu organik atau yang... Iya, jadi gini, kalau dari tampilan fisik, tampilan buah, ya nggak ada bedanya. Ya nggak ada bedanya. Tapi kalau kemudian sudah dirunut, sudah di tracking, biasanya kalau kita mau masuk pasar ekspor, apalagi negara maju, seperti saya ambil contoh lah, kami pernah mengirim ini buncis ya, baby buncis dari Pangalengan sana. Itu ditanya betul dokumennya, dokumennya itu apa sih pupuk yang digunakan, bagaimana sistem pengairannya, bagaimana pembibitannya. Kalau kita kemudian bisa memberikan dokumen itu, bahwa itu betul-betul proses organiknya itu bukan hanya gaya-gayaan ditulis doang, kan? Ada tulisan ayam organik, tapi ayamnya tetap aja disuntik pakai vaksin dari pabrik kan. Ini kalau pasar dalam negeri bisa kita tipu-tipu, pasar luar negeri kan nggak bisa. Sebelum kita mengekspor pun kan orang biasanya datang ini ada seperti kami ada pembeli misalnya dari Taiwan gitu, dia datang beneran dilihat dulu pohonnya, pupuknya mana, bagaimana proses perlakuannya terhadap tanaman-tanaman ini seperti itu. Nah, jadi dari tampilan luar memang tidak terlalu terlihat organik apa non organik, tapi kemudian dari dokumen-dokumen itu akan terlihat, akan dibaca. Nah, apakah ada nilai tambahnya? Pasti. Pertama, kalau dia tidak organik, susah masuk pasar ekspor negara maju. Apalagi negara seperti Singapura, Jepang, masuk Eropa, itu susah. Karena apalagi sudah tahu ada pestisida, ada tahu pakai pupuk kimia, wah berat masuk ke sana. Jadi, tapi kemudian ketika mereka tahu itu organik dan bisa dibuktikan, pertama gampang masuk ke sana, yang kedua harganya tidak pasti harganya jauh lebih bagus gitu kan. Memang biayanya pun jadi lebih mahal dan pertumbuhannya mungkin agak lebih lama dibanding yang biasa, tapi itu adalah akan terbayar pada saat nanti itu dipasarkan dan ternyata bisa masuk kelas-kelas orang yang peduli dengan kesehatan termasuk negara-negara maju seperti itu. Itu kira-kira ya. Nah, apakah kemudian ada dampaknya terhadap ada dampaknya terhadap apapun? Ya pasti, karena kan kalau kita sedikit belajar tentang daur materi, ya orang belajar kimia kan masih paham ya. Ada daur materi, kemudian kan itu kan ada sesuatu yang bisa terurai, ada sesuatu yang tidak bisa terurai. Walaupun tidak kelihatan dalam makanan kita, misalnya ada pestisida, kemudian itu akan menempel terus di dalam makanan itu, di dalam buah-buahan itu, kita konsumsi, menjadi bagian dari tubuh kita yang tidak terurai dan itu kemudian menjadi sumber masalah kan bagi kesehatan kita. Kan itu. Belum lagi dengan pupuk, belum lagi dengan pestisida, belum lagi dengan kondisi tanah yang barangkali juga dengan kadar tebalnya tinggi atau air dari sungai yang tercemar untuk menyiram dengan kadar polutannya sangat tinggi, itu kan masuk di dalam tanaman, kemudian ke buah-buahan kita konsumsi, disitulah asal muasal penyakit-penyakit kita muncul. Nah, termasuk juga bagi teman-teman ini yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu kan karena ada banyak disinyalir munculnya masalah
perubahan-perubahan genetik itu kan dari makanan yang mereka konsumsi kan, dari makanan-makanan tidak sehat atau dari makanan-makanan siap saji yang sebenarnya dihasilkan dari ayam-ayam yang salah satunya adalah mereka mengkonsumsi bahan-bahan kimia berbahaya yang tidak terurai atau dikonsumsi oleh masyarakat kan, seperti itu. Makanya sebenarnya gerakan kita untuk menanam tanaman organik, padi organik, beternak organik, itu seperti kami beternak puyuh itu makanannya unik. Makannya unik. Apa? Kita bikin makanan sendiri dari jagung, dari tepung ikan, kemudian dari herbal, kemudian kita olah untuk makanan agar telurnya dan sebagainya kan di telur yang organik juga kan itu. Kan seperti itu. Ya, itu kira-kira. Ya. Oke. Ustadz, kalau sekiranya tanaman alpukat ini dibuat skalanya masif gitu ya, skalanya besar, katakan tadi hitungannya sampai ratusan atau ribuan pohon gitu ya. Sementara pohonnya pendek. Ya. Dari aspek keamanannya bagaimana? Kalau tengah malam gitu mungkin nggak ada orang yang. Ya, makanya kita itu memang lebih bagus kalau sudah berpagar gitu ya, sudah berpagar atau kemudian memang harus ada aspek pengaturan keamanan gitu. Yeah. Keamanan. Makanya sistem pengelolaan perkebunan yang modern mesti kita terapkan kalau udah skala yang besar ya. Misalnya kita punya 10.000 pohon, 50.000 pohon. Nah, tapi enaknya dibanding yang liar, yang ditanam di tanah, yang besar-besar, tinggi-tinggi, yang itu kemudian justru malah mungkin memunculkan resiko tersendiri di dalam proses pemanenan segala macamnya. Itu kan karena dia pendek-pendek kan seperti kita bertanam tembakau saja gitu. Kita bisa amati, bisa kelola keamanannya bisa lebih terlihat gitu, lebih terlihat. Makanya kita memang ada variabel biaya untuk keamanan dan lain sebagainya di dalam investasi itu. Seperti itu. Nah, memang bagusnya sih ditanam di tempat-tempat yang tidak di tengah hutan atau di tengah kebun-kebun yang terlalu jauh dari pemukiman. Iya. Nah, itu kan bisa dipanen orang lain gitu ya. Kita biasanya justru di dekat-dekat pemukiman yang ya lebih mudah untuk keamanannya lah. Seperti itu ya. Jadi ada komponen biaya untuk perawatan, tapi juga ada komponen biaya untuk keamanan gitu. Ya, keamanan. Betul. Ustadz, terkait dengan tantangan terbesar ya dalam menanam buah dalam pot ini apa aja itu? Ya, jadi pertama, karena itu kan full rekayasa ya. Artinya airnya pun harus kita yang menyediakan, kemudian harus akarnya dia tidak bisa bebas bergerak kemana-mana sehingga pupuknya harus kita intensifkan. Kemudian dia juga karena pot itu kan besarannya terbatas sehingga akarnya berputar-putar di sana, sehingga kita harus ada perlakuan misalnya mengganti media tanam gitu ya, karena tanahnya sudah mulai jenuh. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi selain peluang bahwa kita bisa mengatur panen, kita bisa mengatur ketinggian, mengatur tutupan tajuk, tapi juga ada tantangannya. Berarti memang harus full perhatian, tidak bisa seperti kita nanam di tanah kemudian kita tinggal pergi, nanti 5 tahun lagi datang pengen metik buah, ya nggak bisa begitu. Karena itu memang seperti kita bertanam, misalnya beternak ayam sayur misalnya, ya kan, atau ayam organik tapi yang di kandang kan semua makanannya kita perhatikan, minumannya kita perhatikan, ya memang butuh perhatian ekstra ya, butuh perhatian ekstra. Tapi hasilnya kan juga ekstra juga itu. Berbeda dengan tanam di tanah yang mengandalkan hujan segala macamnya sehingga kita nggak bisa kendalikan kan panennya, produksinya segala macamnya. Kan seperti itu. Jadi tantangannya itu. Tapi enaknya kan karena dia mudah dijangkau. Kalau sakit kan mudah terdeteksi. Oh, pohon ini kok bunganya sedikit atau mungkin udah agak layu, barangkali kurang pupuk atau media tanamnya sudah harus diganti. Itu seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian tenaga kerjanya membutuhkan spesifikasi khusus ya. Karena kan artinya perawatannya tidak itu tinggal lempar pupuk lalu ditinggal seperti itu. Ya. Betul, makanya kita biasanya adakan training ya. Kalau ada petani-petani yang mau menanam, misalnya mau menanam 1 hektar
kemudian melibatkan tenaga kerja berapa orang gitu ya. Ya sebenarnya kalau dalam 1000 pohon itu mungkin cukup 1 orang bisa. Iya. Ya 1000 pohon ya. Karena apa? Tugasnya adalah nyiram, kalau masih kecil bisa tiap pagi dan sore. Kemudian kalau sudah besar mungkin bisa 2 hari sekali. Kalau musim hujan nggak usah disiram gitu kan. Nah, itu membutuhkan tenaga kerja. Ya, tetapi karena dia sudah mulai hidup, itu kan berbeda dengan binatang yang setiap saat harus kita urusin ya. Paling disiram, pupuk pun kan tidak setiap saat, mungkin sebulan sekali baru dipupuk. Nah, seperti itu. Jadi 1000 pohon mungkin yang 1 orang pun bisa. Tapi mengenai pemotongan ranting, penyambungan, itu kan butuh skill khusus, bagaimana? Ya, itu dipersiapkan. Jadi pada saat orang mau buka lahan, itu kemudian dia sudah menyiapkan SDM, dan SDM-nya itu sekolah bisa 4 hari. Ya, Berapa lama diajarnya. sekolahnya, Ustadz? Gimana? Berapa lama sekolah? Antara 4 hari sampai seminggu lah. Oh, itu udah pasti bisa mereka ya? Ya, kan sederhana kok. Ya, sederhana. Nanti diajarkan pertama dari mulai membibitkan, mulai dari memilih bibit, kemudian menyambung, kemudian mulai belajar untuk menanam di dalam pot, mulai belajar pemupukan, kemudian pemangkasan, kemudian bagaimana pencegahan kalau terjadi hama. Itu ada sekolahnya, ya kan? Ya paling lama 1 minggu cukup lah untuk sekolah itu. Oke. Karena sekolahnya langsung di kebunnya yang langsung menghadapi situasi yang sesungguhnya gitu. Oke. Dari ibu-ibu sekalian, Bu Emi, silakan. Ada pertanyaan seperti Ya, jadi yang saya mau tanyakan itu, ini kan menanamnya itu kan disarankan untuk menanamnya di dalam pot ya. Berarti kalau artinya besarnya juga terbatas, kemudian kapasitas produksi setiap pohonnya pun kan menjadi terbatas ya Ustadz ya. Nah artinya kebutuhan pasar ya, misalkan kan kalau apalagi Ustadz mau ekspor itu kan yang keluar itu standarnya, oh ini beratnya misalkan sekilo tuh isinya 2 kayak gitu. Nah itu betul. Mencapai target itu gimana Ustadz? Nah, justru enaknya di dalam pot itu kita kan bisa mengatur itu. Misalnya kan begini, kita menginginkan dia berbuah, ada perlakuan. Oh, kita ingin bulan depan nih memenuhi target, misalnya harus 2 kontainer gitu. Nah, kita atur tuh pohon-pohon kita siapin untuk dipaksa berbuah di bulan depan. Itu ada caranya. Salah satu cara yang paling sederhana itu adalah dengan tidak disiram. Jadi dengan tidak disiram tuh dia kan langsung menggugurkan daun dan keluarnya bunga. Itu contoh sederhana. Atau dengan kemudian ada beberapa bagian akar yang dipotong. Nah, jadi itu dari sisi waktu bisa diatur betul-betul. Yang kedua, dari sisi buah. Jadi kalau kita tanam liar, kita kan nggak tahu nutrisi mereka itu ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kan nggak bisa ditakar. Kalau di dalam pot ini, ya kan pada usia tertentu bisa ditakar. Ditakarnya apa? Pertama, airnya itu nggak boleh berlebihan, jadi ditakar. Kemudian yang kedua, pupuknya juga nggak boleh berlebihan, tapi nggak boleh juga terlalu sedikit, itu ditakar. Nah, sehingga nanti buah yang muncul itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Yang kita inginkan, karena begitu lihat kok bunganya ada tapi kok pada gugur. Nah, perlakuan apa yang harus kita lakukan? Kok lihat kemudian buahnya kok nggak gede-gede, berarti kan ada perlakuan yang kita lakukan. Dibanding ketika ditanam di tanah, kita nggak mungkin melakukan itu. Karena apa? Kita kasih di akar sebelah sini, ternyata akar sebelah sana kemana-mana gitu kan, tidak bisa diatur. Nah, di dalam pot ini justru sangat memungkinkan untuk diatur dengan seksama, dengan terencana dengan baik. Seperti itu, termasuk ukurannya dan sebagainya. Ustadz, mengenai gangguan hama, ada nggak gangguan hama terkait? Ada. Jadi gangguan hama itu ada, terutama ulat ya, Jadi ulat itu kan dia, waktu saya belum tahu, ketika pohon alpukat saya diserang ulat, saya khawatir, mati nih alpukat nanti nih.
Ternyata ulat. Justru ulat itu ketika dia menghabiskan daun, kan bersamaan dengan habisnya daun, itu ulatnya mati juga, jadi kupu-kupu. Tapi setelah itu terus berbunga semua. Jadi itu justru malah kita nggak perlu takut ketika alpukatnya diserang ulat gitu. Karena itu pertanda dia akan segera berbunga. Seperti itu ya. Karena orang kan kalau nggak tahu, wah ini rompang-rompang semua, gimana bisa mati nih pohon? Ternyata tidak. Begitu dimakanin ulat, daunnya pada habis, langsung yang tumbuh bunga. Itu pertama. Yang kedua, ada hama lain selain ulat, ya biasalah hama-hama tanaman biasa. Justru kita biasanya karantina. Jadi begitu, enaknya pot kan begitu. Kalau pohon di tanah kan bagaimana mengkarantinanya? Kalau pot kan begitu, wah ini kayaknya sakit nih. Oh ada misalnya kayak yang putih-putih gitu kan di ujung daun gitu. Ya sudah diambil potnya. Ambil potnya sepohon-pohonnya, ganti pot baru yang sehat. Itu kita karantina di tempat lain, disehatkan kan, dicuci, ganti media tanam, kasih pupuk baru, ya kan? Itu sehat lagi taruh lagi. Jadi caranya kayak COVID aja, di karantina kan, kalau yang sakit gitu. Nah itu yang agak sulit dilakukan ke tanaman yang ditanam di tanah. Kalau dia sakit paling ditebang. Kalau di karantina kan nggak mungkin, ini bisa dikarantina. Dan itu pohon-pohon itu bisa disehatkan, tidak usah dikorbankan. Karena dia pohon yang sakit, tinggal kita pisahkan, disehatkan kembali, dicuci daunnya, dibersihkan, diganti media tanam, sehat lagi, bisa hidup lagi gitu. Itu cara. Luar biasa. Ustadz, terkait dengan hitung-hitungan kasar sekarang ya, berarti pada tingkat skala ekonomi berapa yang kira-kira untuk pemula supaya mereka juga bisa dapat keuntungan dari itu? Iya, jadi gini, kita sebenarnya bisa mulai dari luas, ya. Kita anggap beginilah, 1000 meter aja lah, ya kan? Anggaplah punya tanah 1000 meter. Itu kan dengan jarak tanam sekitar 2 meter ya. Anggaplah dapat 500 pohon, ya kan? 500 pohon. Ya 500 pohon itu kalau sudah berbuah, anggaplah tahun pertama pasti nggak ada lah. Apalagi bibitnya bibit kecil ya. Bibit kecil gitu kan. Kalau bibitnya yang bibit yang sudah besar, yang sudah umur 1 tahun, ya tahun pertama pun ada hasilnya. Tapi kalau rata-rata kan pemula, wah duitnya 1 juta buat beli bibit, sayang kan. Beli yang kecil dapat 10 kan gitu kan. Nah, anggaplah yang kecil, jadi tahun pertama anggaplah tahun kerja bakti lah. Tahun kedua kan sudah mulai itu. Tahun kedua sudah mulai nampak, ada mulai bunga dan sebagainya lah. Nah biasanya di akhir tahun kedua itu sudah ada buahnya, tapi tidak banyak, masih 5 kilo dalam 1 pohon ya. 5 kilo itu paling 10 alpukat gitu ya, paling segitu. Tapi itu kan sudah, anggaplah 5 kilo saja kali semurah-murahnya 25.000, itu sudah 125.000, bibitnya udah ketutup gitu. Pada ya, kan harga bibitnya udah ketutup, gitu kan. Itu kalau kita punya 500 pohon kan tinggal kita kalikan saja, enggak 100.000 kali 500 pohon kan sudah kelihatan. Tapi itu baru tahun kedua. Nah, mulai masuk awal tahun ketiga, itu sudah mulai ideal tuh. Rata-rata sudah bisa berbuah 10 kilo. 10 kilo kalau kemudian kali 500 pohon, berapa tuh? Kan sudah 5 ton ya. Ya kan? Nah, itu sudah kelihatan kan 25.000. Ya kan? Hitungannya itu kira-kira kalau lancar, itu pada memasuki tahun ketiga itu sudah balik lah modalnya. Ya kan? Kalau dipelihara dengan baik ya. Anggaplah 2 tahunan nah, kerja bakti, kalau dia pakai modal cekak dengan bibit hanya 100.000 gitu kan harganya. Tapi kalau dia modalnya agak gede sedikit, beli bibit yang 350 yang cuma 1 tahun langsung pada berbuah, atau bibit yang 1 juta yang bulan depan pada berbunga gitu ya, beda. Kita anggap paling skala kecil. Nah kira-kira kalau misalnya mau ya dengan tanam dulu 100 pohon gitu ya.
Nanti 100 pohon itu jadikan bibit sendiri, nyambung sendiri untuk pohon ke 200, bibit sendiri, jadi tidak perlu lagi keluar biaya bibit gitu. Termasuk media tanam. Kalau mau tidak beli ya, artinya kita harus menyiapkan sendiri ya dengan media tanam sekam, dicampur dengan pupuk kandang, dicampur dengan tanah, dicampur dengan macam-macam, ya itu kan bisa disiapkan sendiri. Jadi kalau mau bertanam dengan modal yang terbatas, ya disiapkan media tanamnya dulu, pakai polybag, tanah-tanah disiapkan, sehingga tidak beli gitu, hanya bibit saja belinya, itu akan lebih murah lah ya, akan lebih murah. Nah, beli bibit pun nggak usah banyak-banyak, nanti dibiarkan sendiri. Yang jelas di puncak produksinya, pada tahun kelima tuh puncak produksinya, ya kan? Jadi pohon tuh lagi segar-segarnya, lagi banyak-banyaknya buahnya itu di tahun kelima. Itu kira-kira. Jadi Nah, kalau BEP berarti pada tahun kedua. Rata-rata ya, rata-rata artinya gini. Kalau dengan mix misalnya 1000 pohon, 200 pohon gede, ya kan? Pohon yang langsung berbuah, 300 pohon sedang yang tahun depan baru berbuah, sisanya adalah pohon kecil yang berbuahnya 2 tahun lagi, itu 2 tahun balik modal BEP. Sudah dengan Ya, menghitung, tapi kalau pohon kecil semua ya lebih dari 2 tahun. itu tadi sudah dengan menghitung biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lain. Itu biaya per hektar, itu kan kira-kira 100 juta itu udah semua. Oke. Termasuk biaya pekerja selama 1 tahun. Oke. Ya kan, listrik, udah kayak itu semua. Oke. Itu kira-kira. Baik, Ustaz Ali, karena ini waktu juga ya, sudah jam agak larut. Terakhir, apakah ada kata-kata atau masukan untuk calon para praktisi pertanian buah organik? Silakan. Baik, begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya, dan juga tidak pernah tahu bagaimana ilmunya. Yang namanya mencoba itu ya pasti trial and error. Kadang-kadang nyoba, kok mati, nanti nyoba lagi, sampai kemudian kita betul-betul tahu masalahnya. Yang kedua, kalau mau cepat, ya harus cari guru. Artinya tidak bisa dengan ikhtiar sendiri, ya harus cari gurunya. Nah, cari gurunya ini kalau mau gabung bersama kami, ini kan kami punya guru besarnya ya, artinya guru yang betul-betul ilmunya adalah ilmu alpukat gitu. Jadi beliau sekolahnya juga tentang alpukat. Jadi dari kegiatan akademik beliau juga adalah peneliti buah-buahan termasuk alpukat, durian, lengkeng, khususnya alpukat. Sehingga gurunya itu tempat kita bertanya, kalau ada masalah ini bagaimana? Masalah ini bagaimana? Ya kan? Yang ketiga, semua orang bisa jadi petani. Asal mau. Asal mau. Dan yang penting adalah punya visi besar bahwa kita harus menciptakan swasembada pangan. Ya, swasembada pangan, kita punya lahan luas, kita punya SDM, kita punya alam yang subur. Kalau kemudian itu tidak kita gunakan, tidak kita olah, ya sudah, suatu saat kita hanya akan menjadi penonton saja. Itu saja, terima kasih. Luar biasa Ustadz, luar biasa ya. Mantap Ustadz. Jadi Ustadz, terima kasih Ustadz Ali untuk sama-sama ya, dan juga untuk sharingnya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan edukasi praktis buat calon pengusaha agribisnis organik ya. Dan sekiranya nanti dari para calon praktisi ingin berkunjung ke kebun Cijeruk, apa bisa? Bisa, tinggal diatur waktunya aja. Nah, nanti kan di sana jadwal kunjungan kan banyak ya, termasuk di situ kan ada petugas-petugasnya. Jadi kalau waktunya cocok, nanti pas di sana lagi kosong gitu, artinya lagi tidak ada tamu dari Kementerian Pertanian, dari mana-mana, itu bisa enak diaturnya. Nah, makanya jauh-jauh hari, misalnya minta waktu, itu misalnya hari apa? Biasanya saya hari Rabu. Hari Rabu ya? Karena saya memang mengolah, kalau hari Senin, Selasa kan saya di kampus ya. Kalau hari Rabu tuh dari dulu memang saya untuk ngurus bisnis sendiri, ya kan? Jadi kemana-mana itu dari Rabu.
Oke. Atau akhir pekan, tapi kalau akhir pekan kan takutnya nggak ada pegawai yang bisa melayani, menjelaskan gitu ya. Oke. Kalau hari Rabu kan ada pegawainya ada, kemudian nanti ada Pak Reza yang memang ahlinya juga biasanya datang. Nah, jadi belajarnya lebih tuntas. Nah, Oke. baik. Baik, Ustadz Ali. Terima Iya, kasih sama-sama. waktunya. Dan kembali lagi mudah-mudahan nanti bisa menjadi amal jariah buat Ustadz Ali terkait Amin, dengan amin. ya semua informasi dan inspirasi untuk para praktisi kebun buah organik ya, utamanya untuk sesi yang kali ini. Terima kasih, selamat istirahat Ya, dan sama-sama. kami mohon diri untuk kami akhiri sesi podcast. Baik, baik. Terima kasih Ustadz Ali. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.